Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saudari Ivon Oktaviana Azahri, yang kedua Saudari Lutfi Nurrahmawati, dan yang ketiga saya sendiri, Dananda Winner Galuh Prameswari. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai fonemik. Subtema yang akan kita bahas meliputi definisi fonem dan jenisnya, dasar analisis fonem, dan prosedur analisis fonem. Pertama yang akan kita bahas adalah definisi fonem dan jenisnya. Apa yang kalian ketahui tentang fonem? Baik, di sini saya akan memaparkan secara singkat tentang definisi fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil berwujud abstrak yang berfungsi membedakan makna. Adapun definisi fonem menurut para ahli adalah yang pertama, Kenneth L. Pike pernah berpendapat bahwa fonem adalah salah satu dari unit bunyi yang penting atau suatu yang menunjukkan kontras makna dari unit bunyi. Kedua, L. Blomfield pernah berpendapat bahwa suatu unit terkecil bunyi yang membedakan disebut fonem. Yang ketiga, Krida Laksana pernah berpendapat bahwa satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna disebut fonem. Adapun Ramlan dalam buku Ilmu Bahasa Indonesia mengatakan bahwa sintaksis secara jelas menjelaskan bahwa bahasa terdiri atas dua lapis, yaitu satu lapis bunyi dan dua lapis bentuk. Lapis bunyi berkait dengan satuan terkecil yaitu fonem, sedang lapis bentuk berkait dengan gabungan unsur bunyi dalam pola struktur kalimat tertentu yang berakhir dengan makna. Oleh sebab itu, sangat beralasan jika bentuk makna bermula dari adanya unsur bunyi bahasa yaitu fonem. Jenis fonem. Abdursyar mengklasifikasikan bunyi bahasa menjadi tiga, yaitu fonem vokal yang terdiri atas vokal A, I, U, E, dan O. Fonem diftong berkaitan dengan dua buah vokal dan yang merupakan satu bunyi dalam bentuk silabel. Yang ini artinya adalah bahwa diftong diwakili oleh dua huruf vokal, yaitu A, I, A, W, dan OI. Contoh kata yang mengandung diftong adalah kacau, bangau, dan balai. Yang ketiga ada fonem konsonan. Fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Contoh konsonan antara lain P, B, M, W, F, V, T, D, N, C, dan lain sebagainya. Pada subbab yang kedua, kita akan membahas tentang dasar-dasar analisis fonem. Dasar-dasar analisis fonem adalah sebuah pokok-pokok pikiran yang dipakai sebagai pegangan untuk menganalisis fonem-fonem suatu bahasa. Pokok-pokok pikiran tersebut biasa disebut premis-premis yang terbagi menjadi 5. Mari kita memperjelas pokok-pokok pikiran tersebut sebagai dasar kita menganalisis suatu fonem. Yang pertama ada bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Premis ini bisa dibuktikan dengan deretan bunyi pada kata-kata bahasa Indonesia yang tertera pada kotak warna putih. Di situ saudara bisa perhatikan, tertera bunyi NT pada tinta dan ND pada tunda, MP pada mampu dan MB pada kembar, NC pada pincang dan NJ pada panjang, EngK pada nangka dan EngG pada tangga. Bunyi-bunyi pada kotak yang telah disediakan itu berupa deretan bunyi yang saling mempengaruhi dan saling menyesuaikan demi kemudahan pengucapan. Deretan bunyi tersebut mempunyai kesamaan fonetis, yaitu bunyi N, T, dan D sama-sama bunyi dental. Bunyi M, P, dan B sama-sama bunyi bilabial. Bunyi N, C, dan J sama-sama bunyi palatal. Sedangkan bunyi eng, K, dan G sama-sama bunyi velar. Yang kedua, sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. Kesimetrisan sistem bunyi bisa dilihat pada bunyi-bunyi bahasa Indonesia. Selain bunyi hambat bilabial, yaitu P dan B, juga ada nasal bilabial, yaitu M.
Selain ada bunyi hambat dental seperti T dan D, juga ada nasal dental, yaitu N. Dari fenomena ini bisa diprediksikan karena dalam bahasa Indonesia ada bunyi hambat palatal C dan J dan bunyi hambat velar K dan G, maka akan dijumpai bunyi nasal palatal dan nasal velar, yaitu N dan eng. Pemikiran pola simetris itu bisa dikembangkan pada sistem bunyi yang lain ketika menentukan fonem-fonem yang menyangkut bunyi-bunyi bahasa yang diteliti, baik pola-pola atau sistem pengucapan maupun pola-pola atau sistem fonemnya. Yang ketiga, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktasi. Gejala fluktasi pada suatu bunyi sering dilakukan oleh penutur bahasa, tetapi dalam batas-batas yang wajar, yaitu tidak sampai membedakan makna. Kita contohkan pada makna yang tetap sama namun pengucapannya yang berbeda. Pada kata papaya dan pepaya, ada sebagian orang mengucapkan papaya dan juga mengucapkan pepaya, namun kata ini memiliki makna yang sama. Contoh lain adalah kata sekedar dan sekadar. Kata-kata ini juga memiliki makna yang sama. Yang keempat, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontras apabila berdistribusi komplementer dan atau bervariasi bebas. Yang dimaksud tidak berkontras di sini adalah tidak membedakan makna. Berarti karena tidak membedakan makna, bunyi-bunyi itu termasuk ke dalam fonem yang sama. Bunyi-bunyi itu dikatakan berdistribusi komplementer apabila bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis itu saling mengeksklusifkan. Artinya, bunyi yang satu tidak menduduki bunyi yang lain. Misalnya bunyi K dan glottal stop. Dua bunyi ini mempunyai kesamaan fonetis. Misalnya pada kata katak, pokok, dan maklum. Sebaliknya, bunyi dikatakan bervariasi bebas apabila bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis itu bisa saling menduduki posisi yang lain, tetapi tidak sampai membedakan makna. Contohnya, K dan X. Misalnya pada kata kilaf dan khilaf. Dan yang kelima, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontras dalam lingkungan yang mirip atau sama. Untuk mengetahui kontras atau tidaknya suatu bahasa dilakukan dengan cara pasangan minimal, yaitu penjajaran dua atau lebih bentuk bahasa terkecil dan bermakna dalam bahasa tertentu yang secara ideal atau berbunyi sama, kecuali satu bunyi yang berbeda. Contoh pasangan minimal pada bahasa Indonesia dalam lingkungan yang sama antara lain tari dan dari, paku dan baku. Bunyi pasangan minimal tersebut hampir sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Yang membedakan masing-masing kehadiran bunyi T, D, P, dan B. Oleh karena itu, bunyi-bunyi yang membedakan makna tersebut digolongkan ke dalam fonem yang berbeda. Itulah dasar-dasar kita dalam menganalisis fonem. Untuk selanjutnya, ada prosedur menganalisis fonem yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur analisis fonem. Ada beberapa prosedur yang digunakan dalam menganalisis fonem antara lain. Yang pertama, mencatat korpus data setepat mungkin dalam transkripsi fonetis. Korpus data ini bisa dari ucapan kata-kata terpisah dari penutur asli bahasa yang diteliti, percakapan sehari-hari, cerita pribadi, cerita rakyat, nyanyian, pantun, syair, mantra, dan sebagainya. Untuk memantapkan hasil transkripsi fonetis sebaiknya direkam dengan tape recorder. Pada saat pencatatan, kita harus yakin bahwa transkripsi fonetis benar dan diperoleh dari korpus data yang representatif, apa adanya, dan tanpa rekayasa. Berikut ada beberapa contoh dari korpus data yang didapatkan, yaitu ada papan,
ratap, fikir, pepaya, kelap-kelip, dan sebagainya. Setelah korpus data kita dapatkan, yang kedua yaitu mencatat bunyi yang ada dalam korpus data ke dalam peta bunyi. Terdapat tabel bunyi vokoid dan bunyi kontoid. Misal saya contohkan di sini adalah klasifikasi bunyi vokal atau vokoid. Bunyi vokoid pasti ada bunyi tinggi, agak rendah, rendah. Posisinya bagaimana? Depan, tengah, atau belakang. Yang ketiga adalah memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis. Bunyi-bunyi dikatakan mempunyai kesamaan fonetis apabila bunyi-bunyi tersebut terdapat pada lajur yang sama, kolom yang sama, atau pada lajur dan kolom yang sama. Berdasarkan korpus data yang telah dicatat pada langkah pertama, diperoleh bunyi yang dipetakan pada langkah kedua, pasangan yang memiliki kesamaan fonetis. Contoh berikut yaitu P dan P dengan petik di atas. Yang kedua, begitu pula dengan P dan B ditemukan ternyata ada bunyi yang penggunaannya secara bersamaan. Yang ketiga ada T dan T dengan petik di atas. Yang keempat yaitu mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis. Bunyi-bunyi yang tidak mempunyai kesamaan fonetis adalah bunyi S, C, dan H. Kalau kita sudah menemukan, selanjutnya adalah yang kelima, mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. Berdasarkan korpus di atas, pasangan bunyi yang berdistribusi komplementer adalah P dan P. Dapat kita bedakan P di awal suku kata dan P yang ada tanda petik di atas untuk di akhir suku kata. P contohnya yaitu pada papan dan P tanda petik di atas yaitu ratap. Kalau bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer, masing-masing bunyi tersebut bagaimana distribusinya? Ternyata P sebagai onset silaba dan P tanda petik di atas sebagai koda silaba. Jadi P dan P adalah alofon dari fonem yang sama yaitu P. Yang keenam, mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas. Dapat kita golongkan yaitu sebagai berikut: golongan 1 papan, golongan 2 pikir, dan golongan 2 fikir. Kalau P dan F bervariasi bebas, kondisinya adalah ternyata F sebagai onset silaba dalam kata golongan 2, P sebagai koda silaba bervariasi bebas dengan F dalam kata-kata golongan 2, P sebagai onset silaba dalam kata golongan 1. Jadi P dan F adalah alofon dari fonem yang sama pada kata golongan yaitu fonem P. 7. Mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang sama atau identis. Dari korpus di atas, bunyi A dan I berkontras dalam lingkungan yang sama yaitu kecap dan kicap. Lingkungan identis atau lingkungan yang sama adalah K titik-titik cap. Jadi E dan I pada kata kecap dan kicap adalah alofon dari fonem yang berbeda yaitu fonem E dan I. 8. Mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang mirip atau analogis. Berdasarkan korpus di atas, bunyi A dan E berkontras dalam lingkungan yang mirip yaitu pasar dan besar. Lingkungan yang mirip adalah P titik-titik sar dan B titik-titik sar. Jadi A dan E adalah alofon dari fonem yang berbeda yaitu fonem A dan E. 9. Mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungan. Dari korpus di atas, bunyi K dan K kemungkinan berubah karena lingkungan. K plosif velar mati yaitu kelap-kelip, K plosif palatal mati yaitu fikir. Bunyi K jika diikuti oleh vokoid belakang, bunyi K jika diikuti oleh vokoid depan. Jadi K dan K adalah berubah lingkungan. 10. Mencatat bunyi-bunyi dalam inventori fonetis dan fonemis, condong menyebar secara simetris. Telah diketahui pada langkah kelima bahwa P onset silaba dan P dengan petik di atas koda silaba adalah alofon dari fonem yang sama yaitu P. Karena kedua bunyi yang sefonetis tersebut berdistribusi komplementer, kalau begitu berdasarkan premis kesimetrisan T dan T dengan petik di atas,
mestinya juga merupakan alofon dari fonem T. Bukti dari korpus data yaitu T, ratap, taptu, dan kota. T dengan petik di atas, sifat, dan sifat. Terbukti T sebagai onset silaba dan T dengan petik di atas sebagai koda silaba. Jadi T dan T adalah alofon dari fonem yang sama yaitu bunyi T. 11. Mencatat bunyi-bunyi yang berfluktuasi. Dari langkah ke-8 telah diketahui bahwa A dan E merupakan alofon dari dua fonem yang berbeda. Contoh katanya adalah papaya dan pepaya. Oleh karena itu, kedua bunyi pada korpus tersebut dianggap sebagai bunyi yang berfluktuasi. Dengan demikian, A dan E merupakan alofon dari fonem yang sama. 12. Mencatat bunyi-bunyi selebihnya sebagai fonem tersendiri. Bunyi-bunyi selebihnya adalah S, C, H. Bunyi-bunyi tersebut dianggap sebagai fonem tersendiri. Jadi analisis fonologis bertolak pada pengamatan real apa adanya terhadap perilaku atau distribusi bunyi pada suatu kata yang diucapkan oleh penutur bahasa yang bersangkutan. Sekian, terima kasih.